warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang berjudul tentang Nuzulul Quran. Saya sebagai ketua kelompok Nabila Rinjani Ramadhani, anggota WAS 1. Haura Bunga Latisya Herdiana, Anggota 2. Anjus Malampusita, Anggota 3. Eri Susanti, Anggota 3. Eri Susanti, Anggota 4. Bintang Sri Ramadhani, Ribut. Anggota kelima. Emang aku salah apa ya, Kak? Anggota kelima. Muhammad Fatur Mustafa. Dan anggota keenam. Muhammad Jamil Samsi. Guys, kami akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian dan latar belakang Nuzulul Quran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, yang kedua, proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa Nuzulul Quran. Yang akan dijelaskan oleh Haura dan Anjas. Dan yang ketiga, astagfirullahaladzim. Dan yang ketiga adalah hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa Nuzulul Quran yang akan dijelaskan oleh Patu dan Nijam. Dan yang terakhir, pengertian asbabun nuzul oleh Eri dan Bintang. Well, Amit-amit di Bang Babu. Amit-amit. Yang pertama, pengertian Nuzulul Quran. Yang pertama, pengertian dan peristiwa Nuzulul Quran. Pengertian Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira, Jabal Nur pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Menurut bahasa, Nuzulul Quran berasal dari kata nazala yunazilu tanzila, yang artinya turun secara berangsur-angsur, dan kata anzala yunzilu dan inzala bermakna denotatif menurunkan. Sedangkan secara istilah Nuzulul Quran merupakan cara atau proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Latar belakang peristiwa Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran sebagai wahyu pertama dan Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Secara bahasa, Nuzulul Quran dibagi menjadi 2 kata, yaitu Nuzulul dan Quran. Nuzulul yang berarti sesuatu yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sedangkan Quran berasal dari kata Al-Quran, kitab suci umat muslim. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Nuzulul Quran merupakan proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi Lauhul Mahfuz ke bumi yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Hari itu 17 Ramadan 610 Masehi, ketika Rasulullah sedang berusia 40 tahun yang menyendiri di Gua Hira, kedatangan sosok besar yang ternyata sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Kemudian Jibril mengatakan kalimat Iqra sebanyak 3 kali kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Saya belum mengenal bacaan." Yang akhirnya Jibril melanjutkan perkataannya dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang artinya pada ayat kelima dia mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang sampai saat ini menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. kedua, proses turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Nuzulul Quran. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama sekitar 23 tahun. Dimulai pada tahun 610 sampai 632 Masehi, yang merupakan tahun wafatnya Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu secara berangsur-angsur. Proses ini terdiri dari beberapa tahap. Kesatu, wahyu pertama diturun di Gua Hira dekat Mekah pada malam Lailatul Qadar, di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa pemerintah membaca Iqra yang tercatat dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kedua, penurunan secara bertahap. Setelah wahyu pertama, Al-Quran terus diturunkan dalam bentuk ayat-ayat yang lebih pendek dan lebih panjang, sesuai dengan kondisi masyarakat. Ayat-ayat ini tidak langsung diturunkan secara sekaligus, tetapi melalui beberapa fase dalam perjalanan dakwah Nabi. Ketiga, masa Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi. Pada periode ini, sebagian besar wahyu yang turun berfokus pada tauhid,
akhlak, dan pembentukan masyarakat yang beriman. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan agama Islam. Prinsip kehidupan setelah mati, serta kisah-kisah Nabi terdahulu. Yang keempat, masa Madinah tahun 622 sampai tahun 632 Masehi. Setelah hijrah ke Madinah, wahyu yang turun lebih banyak berhubungan dengan masalah-masalah sosial, hukum, dan tata negara, seperti hukum-hukum pernikahan, warisan, ekonomi, serta interaksi dengan non-muslim. Selama periode ini, banyak ayat yang mengatur kehidupan masyarakat muslim secara praktis. Yang kelima, penyusunan Al-Quran. Al-Quran tetap tersimpan dalam ingatan para sahabat Nabi, dan sebagian ditulis pada berbagai media seperti kulit, daun palem, dan batu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan wahyu-wahyu yang telah turun dan disusun menjadi sebuah mushaf. Pada masa Khalifah Utsman, mushaf Al-Quran disalin dalam bentuk resmi dan disebarkan ke berbagai wilayah. Secara keseluruhan, Al-Quran diturunkan untuk membimbing umat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara individu maupun sosial, serta memberikan pedoman hidup yang yang abadi. Yang ketiga, hikmah yang yang dapat dipetik dari peristiwa nuzulul Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup, Al-Quran diturunkan Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 9 yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Yang kedua, Al-Quran sebagai pengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Turunnya Al-Quran menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ke umat manusia. Ia memberikan bimbingan agar manusia tidak tersesat di kehidupan dunia. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk meningkatkan ibadah. Nuzulul Quran yang terjadi di bulan Ramadan menjadi motivasi bagi umat Islam untuk selalu meningkatkan ibadah, sholat malam, dan berdoa. Menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran sebagai Al-Furqan, yang artinya pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi kebatilan. Paket. Punten. Yang keempat, pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Peristiwa ini bisa menjadi Peristiwa ini bisa berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW, atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama yang kemudian menjadi latar belakang turunnya ayat. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dapat membantu mufasir memahami makna ayat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelami makna suatu ayat Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jali.